Alright guys, jadi kita akan membahas lebih detail si Canabarca. Nah, Canabarcanya barusan tak pindah. Wajar kalau dia masih mager. Lihat nih. Baru banget tak pindah, tak masukin ke sini, dia masih sangat mager. Ini mungkin agak tuh masih takut ya, karena kan tadi habis dimasukin plastik ya. Nggak apa-apa, karena ini pertama kali dia pindah ya. Kalau dia nanti udah terbiasa ganti air banyak atau biasa dipindah ke tank lain gitu kayak ikan yang lain di sini, lama-lama dia juga akan aman kok, terbiasa mentalnya. Oke, cuman ada beberapa yang mau tak update. Yang pertama secara size. Secara ukuran dia memang udah tambah gede, udah naik lumayan ya. Kalau ukuran pastinya aku tadi kasihan mau ngukur, cuman ukuran pasti naik, size, rim masih tebal, gondrongnya masih sama, masih gondrong ya. Nah ini aku mau menjawab yang berikutnya adalah ada yang bertanya soal black dot. Nah, untuk black dot di Canabarca, aku kasih lihat ke teman-teman nih. Kalau teman-teman lihat sama-sama, sebenarnya itu di bagian atas kelihatan banget ada calon-calon black dot yang belum terdevelop menjadi black dot. Ibaratnya kalau apa ya, di bunga itu ada cabung, di sini ada cablek. Nah, calon-calon black dotnya itu nanti semakin ikan ini berumur dan semakin besar, dia akan muncul dan jadi black dot. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena ini sama dengan stewarti. Waktu aku ke tempatnya Ginan membahas soal stewarti, Ginan bilang bahwa stewarti itu kadang ada calon black dot yang masih pudar. Nah itu nantinya bisa menjadi black dot. Nah kalau kalian lihat juga di Canabarca itu hampir sama. Di atas, di bagian agak bawah itu tuh banyak calon-calon black dot yang belum terdevelop menjadi black dot. Itu kenapa waktu itu Fajar bilang nanti bisa nambah black dotnya, karena kalau dari sini pun kelihatan gitu loh, masih ada calon titik-titik hitam yang nantinya akan menjadi lebih tebal dan jadi black dot gitu teman-teman. Nah kalau aku mau update soal mental dia waktu kemarin udah mulai mau flaring sama tangan, cuman kalau terlalu banyak kita di push terlalu keras ya, kayak misalnya terlalu diketok atau apa, dia nanti bisa down. Jadi aku pun buat mental dia, aku tidak buru-buru. Ingat, harus sabar teman-teman. Karena apa? Sembari ikan ini tambah besar, pasti dia pun akan tambah berani kok, kayak gitu. Tapi kuncinya adalah tiap hari tetap diajak main, tiap hari tetap diajak interaksi kayak gitu. Nah ini kemarin sempat ditawar Iqbal, cuman jujur aja aku masih sangat penasaran perkembangan dia nanti ke depannya seperti apa, karena aku pribadi pun belum pernah lihat orang-orang yang memprogres Canabarca dari bulan ke bulan seperti apa perkembangannya, seperti itu. Jadi makanya aku tetap gigih untuk mempertahankan Canabarca aku ini gitu teman-teman, yang sampai sekarang pun belum ada namanya, karena aku sangat bingung ya. Jadi kalau kita semakin suka sama ikan itu, kadang ngasih nama itu juga bingung gitu loh, takut aduh nanti kalau udah dikasih nama ini tapi kok kurang gimana gitu loh. Nah itulah kira-kira perkembangan soal si Canabarca. Gak apa-apa, walaupun dia sekarang masih mager, aku udah take video-videonya gitu teman-teman. Alright, aku
mau menjawab pertanyaan kalian, apakah aku pernah memprogres cana dari ombyokan, terutama cana maru? Jawabannya adalah pernah. Saksinya adalah yang pegang kamera ini, kiperku, karena dia waktu itu dulu tak kasih juga. Aku beli ombyokan tuh 10 ekor ya, dari ombyokan tak ambil 10 ekor, dan aku nggak paham waktu itu, maksudnya random, belum disortir. Setelah datang baru kita sortir yang bagus-bagus, aku bagi-bagi ke kiper sama temen. Nah lalu sisanya waktu itu diborong sama temenku. Inilah dia salah satu yang dari ombyokan itu. Ini adalah red kelasnya progress. Dia waktu aku dapat pertama kali dari size 7 cm, dan jujur waktu itu sempat lama sekian bulan itu kok naiknya lama banget. Aku pikir ya udah tak kasih makan cacing, tak kasih makan udang, pelet, tak push lah pokoknya, tak push, tapi agak lama gedenya. Cuman ya udah tak tinggalkan, maksudnya nggak tak pikirin gitu guys. Satu kali waktu itu tak lihat ternyata cabungnya sudah full. Nah ini si red ini ada rencana untuk aku bawa dia ke kontes bareng sama si yellow. Jadi red progress sama yellow progress. Tapi karena aku akan pergi keluar kota, jadi aku titipkan ke temen. Sebenarnya ini adalah latber ya teman-teman, bukan kontes yang mini kontes atau nasional, ini latber. Tapi kenapa kita harus menghargai orang-orang yang mengadakan latber? Namanya aja latihan bersama. Jadi ikan-ikan yang belum pernah dikonteskan bisa kita ikutkan dulu di latber. Supaya apa? Supaya ikan ini terbiasa. Karena dibawa traveling atau dipindahkan ke tempat yang lain dengan air yang berbeda dan segala macam, itu akan berdampak kalau kepada ikan. Kalau ikan itu sudah terbiasa jalan-jalan atau ke kontes, itu akan lebih cepat settle-nya gitu teman-teman. Ini dari pengalamanku. Karena beberapa ikan yang pertama-pertama berangkat itu dulu, wah mager-mager gak karuan. Itu sangatlah wajar. Ya semoga antara dua ini bisa kita belajar gitu loh. Dari latber kita belajar, oh ini yang kurang apa, yang perlu diprogres apa, kayak gitu. Oke, ini membahas tentang memprogres ikan dari 7 cm. Ngomong-ngomong, tapi aku ini di sini sekarang aku ganti tank. Ini tanknya ukurannya 80, lebarnya 40. Oke. Ini untuk lampu aku menggunakan lampu yang dari Ace Hardware. Waktu itu aku belanja ada 6 ya. Ini 1, di bawah sini 1, di sini 1, di sini 1, di sana ada juga ya. Nah ini sebenarnya bisa dicelup, tapi karena tank ini bisa dilihat dua arah, makanya ini banyakan tak taruh di atasnya. Dan juga karena kabelnya agak tebel, ini lubangnya nggak cukup guys, kayak gitu. Oke, ini yang di sini tak taruh adalah si Bruno. Tapi untuk mental dia ini si Bruno. Kenapa si Bruno tak taruh sini? Karena aku masih menunggu 20k, nanti 20k yang taruh di sini bukan Bruno tapi gacoan yang dari Fajar, guys. Ya itulah dia. Ini tank yang baru. Kemarin sempat butek banget. Nah, sekarang memang agak tak pekatin ketapangnya supaya dia tetap semakin oranye, karena kemarin di sana tuh tak agak pekatin tuh semakin oranye, cepet naik warnanya. Oke, let's go sekarang ke pembahasan rim-riman Andrau. Nah, Andrauku ini dia sekarang
sudah kelihatan lagi rim atas, rim bawah, rim ekor itu udah kelihatan lagi. Sebelumnya dia sempat grepes. Nah, ini ada beberapa faktor yang membuat ini terjadi, hal ini terjadi. Kok rimnya hilang? Kok warnanya berubah misalnya? Warna rimnya gitu ya. Yang tadinya putih, yang tadinya oranye kok jadi putih misalnya. Ada beberapa faktor. Faktor yang pertama yang aku tahu, ini dari pengalaman, adalah air. Kenapa? Waktu pertama kali aku tes bawa kontes, tak tes nih di kontes di Solo. Pulang dari Solo, ya kalian bayangkan ya, di kontes itu ikan 4 hari di sana, nggak pakai substrat, airnya baru. Artinya apa? Artinya air di sana pun belum mature kan, namanya kontes ya. Jadi karena Andrau ini cukup sensitif menurutku, dia pulang-pulang itu ya guys, sempet, aku bingung, kok grepes semua, atas grepes, belakang grepes, ekornya yang tadinya udah mulai ke arah oranye di rim ekornya itu habis, dan waktu keluar lagi pun ya sekarang jadi agak putih gitu loh. Cuman walaupun sekarang ada gradasinya dikit-dikit, tapi dulu pernah sempat lebih oranye. Nah, itu salah satu faktor ya, karena Andrau ini menurutku jujur sangat sensitif terhadap air. Lalu ada juga perbandingan ini menggunakan air sumur atau air RO. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada RO atau reverse osmosis. Aku kadang pakai itu untuk WC beberapa ikan. Nah, sesuai dengan kecocokan mereka. Ada yang cocoknya full air sumur, ada yang cocoknya campur sama sumur sama RO. Nah, campurnya seberapapun itu, berapa persen air sumur, berapa persen air RO, tiap ikan beda-beda. Nah, dia lebih suka, kalau nggak salah lebih suka air RO ya, dia lebih suka air RO, lebih cocok gitu teman-teman. Tapi walaupun tetap aku mix dengan air sumur, karena apa? Air sumur memiliki TDS, yaitu mineral. Karena kan ikan membutuhkan juga yang namanya mineral, seperti itu. Walaupun ada juga mineral-mineral yang kita bisa beli sebagai suplemen. Jadi kalau misalnya kita mau full air RO lalu kita kasih mineral, ada yang tablet, ada yang bubuk dan segala macam, itu pun bisa juga diterapkan. Itu teman-teman. Jadi itu dia pembahasannya mengenai perbedaan airnya, penggunaan air, dan juga pembahasan soal rimnya yang pernah menghilang gitu. Alright, so mungkin ini aja, segini aja dulu pembahasan kita kali ini, and see you guys on the next video.